Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sukarno SPSS. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang 5 Semarang. Ini adalah Simpang 5 yang terkenal itu ya guys ya, terkenal hingga dalam negeri dan luar negeri. Sangat sejuk di sini, pohon-pohonnya rindang. Nah, ini beruntung ya, di tengah kota ada taman hijau di Simpang 5 Semarang ini. Nah, kalau pernah berkunjung ke sini maka akan kita dapati hamparan tanaman yang hijau menyejukkan. Jadi kalau kita gemar berolahraga maka di sini sangat tepat ya, di pagi hari kita menghirup segarnya udara. Seperti itu. Kita lihat di sini banyak sekali pepohonan yang rimbun ya. Nah, luas sekali ini lapangan Simpang 5. Ya, lapangan Pancasila Simpang 5 ini sangat luas sekali. Luas sekali ya. Kalau kita mengelilingi mungkin sekali mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau sampai 10 kali, 20 kali pasti merasa berkeringat ya. Karena saking luasnya. Jadi kalau muter gitu, sekali 2 kali mungkin nggak terasa. Mungkin. Tapi kalau sampai 10 kali, 20 kali pasti ya, merasa capek karena begitu luasnya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang di suasana pagi, ya pagi kita melihat aktivitas di lapangan Simpang 5 ini, ya sungguh luas sekali. Kalau ada waktu sempatkanlah berolahraga. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Mens sana in corpore sano. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sana, coba keliling sana. Ini kalau ada acara-acara besar, misalkan seperti upacara, acara MTQ, acara lomba, ramai banget. Termasuk kalau Car Free Day juga ramai sekali. Kalau sebelum pandemi itu kadang ada juga acara kampanye, acara pentas itu. Biasanya di sini menjadi titik-titik pengumpulan massa ya. Jadi kalau mau mengumpulkan massa dalam jumlah banyak itu biasanya di Simpang 5 sini. Itu sebelum pandemi, karena kalau setelah pandemi, ada pandemi kan tidak boleh mengumpulkan massa seperti itu. Masih relatif tidak ada pengumpulan massa karena menghindari kerumunan, menghindari adanya titik-titik orang berkerumun seperti itu. Jadi kalau Anda memiliki hobi membaca puisi mungkin, atau memiliki hobi menulis, bisa di sini sambil membawa HP itu diketik langsung bisa. Karena saat ini untuk mengetik itu sudah tidak tergantung kepada komputer. HP yang Anda memiliki itu, HP Android misalnya, itu sudah sangat canggih karena itu mempunyai fitur yang hampir mirip seperti komputer. Seperti itu. Langsung saja diketik ya. Kalau perlu dikasih ilustrasi, dikasih ilustrasi. Perlu foto ya dikasih foto. Mau bikin artikel bisa pakai artikel. Mengapa bisa? Karena memang itu fungsinya mirip seperti komputer. Hanya saja HP lebih komplit. Oke, nanti di konten yang lain kita bahas ya mengenai kecanggihan gadget atau smartphone yang kita miliki, karena itu nanti akan terkait dengan tab atau tablet, terkait dengan notebook. Oke ya, saya kira untuk konten Simpang 5 ini sangat menarik karena jadi tempat favorit wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang berkunjung ke Jawa Tengah seperti itu.
Jadi kalau Anda ke Jawa Tengah belum ke kota Semarang, itu berarti belum komplit ya, karena di kota Semarang ini banyak sekali objek-objek wisata yang bersejarah. Seperti lapangan Pancasila ini era Bung Karno, seperti itu. Sama legendarisnya dengan Istiqlal yang ada di Jakarta. Seperti itu. Kalau Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah itu dibangun di era Presiden Soeharto. Jawa Tengah ada miniaturnya di mana? Di daerah Maera Kaca atau Maera Koco, itu ada miniaturnya Jawa Tengah. Seperti itu. Kalau ke Jawa Tengah mau kuliah, ada kampus besar di Semarang. Universitas Diponegoro ada. Banyak kampus negeri di Semarang ya. Selain Undip, ada universitas terbuka. Kalau universitas terbuka itu dia telah lama mempunyai brand atau mempunyai keunggulan di pendidikan jarak jauh. Jadi kampus pusatnya itu di Tangerang, Banten, tetapi dia memiliki kampus di berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan hampir tiap provinsi ada kampus UT. Itu yang negeri. Kemudian ada juga Universitas Negeri Semarang atau UNES. Ada Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kemudian ada Politeknik Kesehatan Semarang atau Poltekkes. Kemudian ada lagi Universitas Islam Negeri UIN, itu ada. Itu di daerah sana barat ya kalian. Kemudian ada juga kalau yang lainnya seperti akademi ya. Di Jawa Tengah ada Akademi Kepolisian itu di Semarang. Kemudian Akademi Militer Akmil ya, yang melahirkan pemimpin-pemimpin TNI itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Kalau yang di Semarang selain itu ada kampus yang ada di daerah sana itu Poltekkes. Ada juga kampus lainnya ya. Jadi tidak hanya itu, karena bagaimanapun juga pendidikan itu penting ya. Dengan kita banyak mengetahui berbagai ilmu pengetahuan, maka kita akan dapat meningkatkan potensi kita. Seperti itu ya. Banyak itu kampus-kampus di situ. Organisasi juga banyak di Jawa Tengah. Organisasi Siddiqiyah, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada NU, dan berbagai organisasi lainnya. Banyak sekali. Seperti itu. Partai politik juga banyak di Jawa Tengah. Ya, bisa dikatakan universitas yang ada di partai politik yang ada di Indonesia hampir semuanya itu punya perwakilan di Jawa Tengah. Seperti itu. Punya pengurus provinsi yang ada di Jawa Tengah ini. Oke ya, saya kira cukup untuk bahasan tentang Simpang 5, tentang fasilitas yang ada di Jawa Tengah ini ya. Karena Jawa Tengah ini kan menurut saya itu pusatnya Indonesia ya sebetulnya. Atau bisa dikatakan kalau kita ngomongin Indonesia ya ngomongin Jawa Tengah. Karena
ya sejak zaman sebelum kemerdekaan itu perjuangan di Jawa Tengah itu menginspirasi perjuangan tingkat nasional. Bagaimana R.A. Kartini itu ya, pahlawan emansipasi, kemudian Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional, itu juga dari Jawa Tengah. Intinya Jawa Tengah itu provinsi yang sangat penting atau sangat strategis. Ya sama sih seperti provinsi-provinsi lainnya, tetapi menurut saya ada istilahnya apa ya, kalau kita ke Indonesia belum ke Jawa Tengah itu kok rasanya belum komplit, karena keajaiban dunia itu kabarnya ada di Jawa Tengah. Seperti apa, Borobudur, mungkin maksudnya seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam liputan kali ini, dalam pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Merdeka. Thank you.